Copot Gibran dari wakil presiden. Semakin banyak rakyat Indonesia yang setuju dan mendukung, maka MPR RI akan segera mencopot wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena gerakan ini dimulai oleh Forum Purnawirawan TNI yang terdiri dari ratusan para jenderal purnawirawan. Di dalamnya ada mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Tri Sutrisno. Ini luar biasa dan diikuti oleh banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang mulai mendukung gerakan copot Gibran dari Wakil Presiden. Nah, masalahnya rakyat-rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa pasti membela mati-matian. Membela mati-matian karena mereka memilih Gibran itu nggak tahu dasarnya. Pokoknya mereka memilih Gibran karena Jokowi, kan begitu. Jadi Gibran dan Jokowi ini telah membius jutaan rakyat Indonesia yang tidak tahu apa-apa. Padahal orang-orang yang pengalaman, para sesepuh-sesepuh di negeri ini, kemudian para tokoh-tokoh di negeri ini sudah mulai menyuarakan, mendesak kepada MPR RI agar segera mencopot Gibran. Alasannya apa? Banyak sekali alasannya. Yang pertama, proses sangat penting. Proses yang menghalalkan segala cara. Karena menurut konstitusi yang sudah disepakati, calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia itu kan minimal usianya 40 tahun. Ya, minimal. Nah, tiba-tiba ada penambahan ketika ada keinginan Gibran dicalonkan sebagai wapres. Ini namanya kan merekayasa hukum tatkala ada kemauan. Nah, kalau hukum dan undang-undang konstitusi diubah seenaknya kalau ada kemauan, negara Indonesia ini sebenarnya mau jadi apa begitu? Inilah proses itulah yang menyebabkan para senior di negeri kita, para purnawirawan di TNI, dan juga beberapa nih tokoh-tokoh nasional termasuk tokoh-tokoh agama sudah mulai sadar. Mereka sadar bahwa ternyata proses pencalonan Gibran kemarin itu sangat memaksakan kehendak. Nah, kalau seandainya ini misalnya yang dijadikan alasan, apakah Prabowo juga akan terkena dampaknya? Nah, mungkin alasan-alasan yang lain lah mungkin ya yang akan diajukan atau dicari-cari oleh para purnawirawan TNI. Karena memang proses di negara kita ini kan selalu melibatkan rakyat. Inilah yang menjadikan kami prihatin. Kami sendiri Al-Fakir dan Mu'allim mempelajari tentang siasa Islamiyah, politik Islam itu dari sejak dulu. Nah, tapi kalau netizen kan belum tahu. Kemarin kan getol-getol memberikan ijazah dzikir dan doa. Kenapa sekarang ini membahas politik begitu? Padahal membahas politik itu lebih wajib, fardu kifayah. Mengapa? Karena kalau bangsa dan negara itu suatu bangsa dan negara carut marut, amburadul. Sedangkan orang-orang yang paham tentang siasa Islamiyah yang tujuannya untuk kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Ingat, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Bukan hanya untuk kemaslahatan akhirat tetapi juga kemaslahatan hidup di dunia. Jadi itulah siasa Islamiyah. Bagaimana kita ini menerapkan hukum-hukum sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Artinya apakah Indonesia itu harus menggunakan syariat Islam? Tidak. Pancasila itu sudah Islami. Ini sudah kesepakatan dan Pancasila itu dilindungi oleh syariat Islam. Jadi sekali lagi Pancasila itu dilindungi oleh syariat Islam. Nanti buktinya apa? Nanti kita akan bahas satu persatu ya, karena ini video yang cukup singkat. Ya, kita hanya akan membahas tentang desakan dari para purnawirawan TNI yang didukung oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Tri Sutrisno dan didukung oleh para tokoh-tokoh nasional agar segera mencopot Wakil Presiden Republik Indonesia yang dilakukan oleh MPR. Dan ini kalau seandainya rakyat semakin banyak, semakin rakyat, sekali lagi ya, tergantung rakyat nih. Kalau semakin banyak rakyat dari berbagai macam elemen mendorong, mendesak kepada MPR, maka MPR akan segera melakukan itu. Karena kalau MPR tidak segera melakukan
tuntutan dari rakyat akan bahaya. Oleh sebab itulah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini kita harus menyadari ada beberapa sistem yang harus diubah. Ya, kalau sistem itu diubah, contoh nih ya, perhatikan nih. Kalau Anda pikir dengan hati yang jernih, Anda pikir dengan hati yang jernih, jangan dipikir dengan menggunakan nafsu. Pikir dengan hati yang jernih. Negara ini akan tetap carut marut dan amburadul, bahkan gelap gulita. Jika kita baca nih apa yang kami tulis di dalam layar kaca video, jika orang-orang bodoh tidak tahu apa-apa selalu diikutkan dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Karena semua calon pemilih untuk memilih pemimpin harus memiliki syarat-syarat tertentu. Ini kalau menurut aturan Allah dan Rasulullah ya. Jadi kalau menurut aturan Tuhan bahwa pemilih itu harus memiliki syarat. Tapi di Indonesia pemilih siapapun boleh memilih walaupun tidak memenuhi syarat. Jadi jika semua pemilih untuk memilih pemimpin tidak memiliki syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya tidak perlu ada sekolah. Ya tidak perlu ada sekolah, kan orang-orang bodoh bisa memilih semua kok. Ngapain ada sekolah? Toh nanti yang pintar-pintar akan kalah tetap karena yang pintar itu sedikit jumlahnya. Ya kan? Jadi sebaiknya tidak perlu ada sekolah, tidak perlu ada perguruan tinggi, tidak perlu ada universitas, tidak perlu ada madrasah, tidak perlu adanya pondok pesantren. Karena semua orang yang bodoh, sudah bodoh, preman, bejat, bajingan, germo, bandar judi dan bandar narkoba akan selalu menang pemilu, menang pemilihan umum, ya, mengalahkan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena orang yang baik itu masih sedikit jumlahnya di Indonesia. Jadi kalau semua rakyat selalu dilibatkan di dalam pemilu, maka negara kita akan tetap seperti ini terus. Karena orang-orang bodoh itu bersuaranya lantang-lantang, merasa pintar semua. Standarnya apa? Nafsunya, tidak standar ilmu. Jadi tidak menggunakan ilmu sama sekali. Pokoknya begitu namanya orang bodoh kan, pokoknya nggak ada standar ilmu sama sekali. Nah kalau ini terjadi, mereka akan mengalahkan orang-orang yang baik, pandai, cerdas, jujur, adil dan bijaksana. Karena jumlah orang-orang yang baik, pandai, cerdas, jujur, adil dan bijaksana di negeri ini masih sangat sedikit jumlahnya. Sehingga kalau pemilihan umum, terutama memilih capres dan cawapres, apalagi ya kita sampai misalnya ke pilkada, ini selalu melibatkan semuanya, rakyat harus memilih. Wis to pegangi nih. Seluruh pemimpin yang mampu ngasih uang terbanyak itulah yang akan menang. Walaupun pemimpin itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bejat, berandalan sekalipun. Oleh sebab itulah sistem kita harus diubah. Demikian, semoga manfaat dan barakah fid din wa dunya akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.